Quran itu adalah obat dan rahmat. Nah, kebetulan juga saya adalah peruqyah. Jadi ayat-ayat yang saya kumpulkan untuk mengobati penyakit non medis, insya Allah akan lekas sembuh. Jadi perlu juga dipahami bahwa penyakit itu yang melanda kita itu ada dua, medis, non medis. Ternyata Al-Quran bisa mengobati dua model penyakit, penyakit medis dan non medis. Nah, sisa masalahnya bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarwi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasabah pembasena Allah taala, tak terasa kita sudah memasuki malam ke-17 bulan suci Ramadan, di mana malam ke-17 itu jumhur ulama menyepakati bahwa 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran dari langit pertama dunia ke bumi. Dan sehubungan dengan itu, kita harus memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Jadi perlu dipaham makada pura dapat turungi puang Allah Ta'ala akurangnya ibancaji wi pedoman hidup kita semua, bukan saja umat Islam, semua manusia. Hudal linnas, ini perlu kita garis bawahi bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman hidup bagi semua manusia. Tania reke makada idi misalenge. Ini kan sudah jelas tahu hudal linnas. Banyak pemahaman yang keliru. Naseng ero akurangnya pedoman hidupnya saja umat Islam, itu keliru. Ini sudah terjawab di dalam Al-Quran. Pedoman hidupnya semua manusia. Maka dari itu kita harus pahami bahwa manusia itu perlu pedoman hidup, dan Allah turunkan pedoman hidup kita Al-Quran. Jadi saya ilustrasikan, kalau manusia mau hidupnya baik, aman, tenang, tentram, sukses,
harus ikuti pedoman hidupnya, harus ikuti petunjuk hidupnya. Saya kasih contoh, mobil Toyota ada buku panduannya, ada pabriknya. Jadi kalau mobil Toyota bermasalah, lihat buku panduannya. Kemudian ada kekurangannya, onderdilnya pasti diproduksi oleh pabrik Toyota. Narek como auto Toyota nataniere ke pabriknya mengeluarkan onderdil pasti bermasalah terus. Artinya apa? Kita ini adalah makhluknya Allah. Allah Khalik, pencipta. Jadi Allah Ta'ala Maha Pencipta, disebut Khalik. Kita ini makhluk yang diciptakan. Nah, buku panduan yang dijadikan sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran. Operatornya adalah Nabita. Rasulullah SAW sebagai operator yang menjalankan, sehingga muncullah beberapa hadis. Hadis fi'liyah, qauliyah, takririyah. Itu penjelasan dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, pujago-jagota mondorino berteori, kalau kita tidak ikuti petunjuk Al-Quran, pedoman hidup kita buktikan sampai hari ini semuanya serba bermasalah, karena selalu akalnya saja diandalkan. Oleh karena itu, kita harus pahami betul-betul Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan 3 tahapan. Ini ada hikmah, ada makna yang bisa kita petik. Tahapan pertama dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Kemudian tahap kedua dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama dunia. Dari langit pertama dunia ke bumi kepada baginda Rasulullah SAW, itu tahap ketiga. Dan kita semua sudah paham bahwa ayat yang pertama turun adalah Iqra. 5 ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat pertama turun, muncul pertanyaan. Manggiruna iro pertama dapat turun pun Allah Ta'ala. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran, itu berada pada juz ke-30. Itu berada pada juz ke-30. Maknanya yang harus kita pahami Bapak Ibu. Pertama, kebutuhan yang paling mendesak pada masa itu adalah surah Al-Alaq, Iqra. Itu yang paling pertama yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya. Iqra, bacalah. Maknanya, kalau mau banyak ilmunya, harus banyak membaca. Jadi tahapannya, membaca, pahami, amalkan, rasakan. Jadi ilmu yang kita pelajari sebenarnya itu diawali dengan bacaan. Nah, ini dianjurkan membaca. Salah satu lagi maknanya Bapak Ibu, otak kita itu terkadang lupa, bahkan nanti kalau sudah usia tua, pikun. Kebetulan saya sendiri selaku penulis buku, alhamdulillah ini buku saya yang ketiga, Ulumul Quran. Dan saya ajarkan juga di Stai Dede Mangkoso. Saya dapatkan
makna ikra, kalau kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah tidak jadi tukang pelupa dan pikun. Karena Al-Quran itu esensinya, salah satu kandungannya adalah obat, Pak Bura. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Pura dapat turun ipu Allah taala Al-Qur'annya, ya naritu syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya naritu Pak Bura dan nia pamase. Jadi ini perlu kita dalami bahwa Al-Quran itu adalah obat dan rahmat. Nah, kebetulan juga saya adalah peruqyah. Jadi ayat-ayat yang saya kumpulkan untuk mengobati penyakit non medis, insya Allah akan lekas sembuh. Jadi perlu juga dipahami bahwa penyakit itu yang melanda kita itu ada dua, medis, non medis. Ternyata Al-Quran bisa mengobati dua model penyakit, penyakit medis dan non medis. Sisa masalahnya bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, kalau mau betul-betul mujarab doa atau obat yang kita jadikan obat dari Al-Quran itu, usahakan lidah jangan dusta, mulut jangan makan haram, riba, subhat. Nah, di situ satu huruf keluar dari lidah yang tidak dusta, satu huruf keluar dari mulut yang tidak pernah makan haram, riba, subhat, itu lebih tajam daripada pedang. Lalu yang kedua, usahakan perbaiki tajwidnya, karena tajwidnya lah yang bisa menyentuh hati. Makanya tajwid itu hukumnya wajib. Jadi Bapak Ibu, para guru pengaji, ajak lalu jolo palette bacaan anak-anak dari kode panama kasing tajwidna. Mak baca salam itu, mak tu mat terus siabu pada cengi pemeng. Jadi makasin ratu Nabi cu pakasing ini tajwidnya. Karena bukan saja untuk memperlancar bacaan Al-Quran, tapi ini adalah obat dan rahmat. Jadi ketika Al-Quran menjadi obat dan rahmat, maka insya Allah sehat jasmani dan rohani. Hadirin hadirat jamaah taruh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran kita sudah pahami bahwa esensinya, kandungannya adalah obat dan rahmat. Sekaligus juga untuk menjaga kepikungan. Jadi rajin kita baca Quran, insya Allah tidak jadi pelupa. Rajin kita baca Quran, insya Allah tidak pikun. Coba kita perhatikan para ulama-ulama kita. Adakah ulama yang betulan pikun? Dia tu gagah. Dia pagaga yang kalinga pandrita maulu. Nasab magi baca Quran, bahkan dia hafal. Jadi ini luar biasanya Al-Quran. Ya, selain daripada itu Bapak Ibu, Al-Quran itu mengandung 3 masa. Ya, Al-Quran itu mengandung 3 masa. Ini keotentikannya Al-Quran, mengandung masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Nah, sebelum saya uraikan lagi itu, keotentikan daripada Al-Quran, surah Al-Fatihah saja, surah yang berkali-kali kita baca, sampai hari ini belum pernah kita dengar bahwa engkau tahu bosan mengkalinga surah Al-Fatihah. Adakah di antara Bapak Ibu bosan mengkalinga surah Al-Fatihah? Dari kuangkare ke bosan marangkalinga surah Al-Fatihah, na tutu do culina, itu perlu diruqyah, kemasukan jin itu. Ya. Ini buktinya bahwa betul-betul Al-Quran ini kalam Allah, obat. Jadi kandungan Al-Quran tadi 3 masa. Masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Masa lampau, di dalam Al-Quran ada Quran surah Al-Qasas, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi kita tahu informasi umat-umat terdahulu karena Allah abadikan informasinya di dalam Al-Quran. Itu bukti pertama. Kemudian yang kedua,
Al-Quran mengandung masa kini, pedoman hidup masa kini. Salah satu contoh ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu faghasnahum bima kanu yakdzibun. Sekiranya penduduk negeri itu dia buktikan imannya, ketakwaannya, dapat bukti tonga-tonga tepena dan dia tahu dari puangnya. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kami pasti bukakan pintu berkahku yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka banyak yang mendustakan ayat-ayat kami. Fakhasnahum bima kanu yaksibun, maka kami turunkan azabku, siksaanku sesuai dengan perilaku mereka. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa betul-betul ada Al-Quran adalah pedoman hidup masa kini. Ditekankan di situ, kalau seseorang mampu membuktikan keimanannya dan ketakwaannya, maka keberkahan pasti turun dari langit. Allah katakan tadi, kami bukakan pintu berkahku yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, kita ini harus ikuti pembuktian iman dan ketakwaan, itu harus ikuti esensinya. Pertama, amanu. Pondasi amanu atas diku bil kalbi, ikrar bil lisan wa amal bil arkan. Na patungan hati, na fuada lila, na buktikan lan rale. Jadi telu tamasaran. Artinya apa? Apa yang ada di dalam hati kita seyogianya sesuaikan dengan ucapan, dan apa yang kita ucapkan seyogianya sesuai dengan tingkah laku. Kalau ini kuat Bapak Ibu, insya Allah pondasi iman kuat. Ibaratnya bangunan, pondasinya kuat, silakan tambah lantai keberapa ke atas akan bertahan. Sama juga kalau akarnya pohon itu kuat, insya Allah pasti tahan lama pohon itu. Biar datang yang kencang, palingan tangkainya saja patah. Tapi kalau akarnya tercabut, mati satu pohon. Demikianlah juga gambaran kehidupan manusia. Kalau imannya goyang, maka bermasalah terus. Inilah yang melanda manusia sekarang ini. Jadi itulah sehingga kita harus kembali menyadari diri kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Allah adalah pencipta. Buku panduan kita adalah Al-Quran. Jadi ilustrasinya tadi, ya, mobil Toyota, ada masalah mobilnya, onderdilnya harus keluarkan pabrik Toyota harus mengeluarkan onderdil, pasang, insya Allah mantap kembali. Tapi kalau bukan pabriknya, pasti bermasalah terus. Demikianlah gambaran kehidupan manusia. Kapan jauh dari pedoman hidupnya, akan bermasalah terus kehidupannya dunia dan akhirat. Insya Allah sebentar subuh kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.